Halo Sobat Miskin, bagaimana kamu akan berhasil mengumpulkan semua uang itu sambil menjalani hidup enak? Jika kamu terjebak membayar hutang kartu kredit dan menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Gagasan memiliki uang ekstra untuk dihabiskan buat liburan dan mobil mewah mungkin terdengar kayak mimpi di siang bolong. Tapi sebenarnya, mencapai kekayaan itu hanya tentang pengorbanan. Kaget ya? Tapi apa yang akan dikorbankan sih? Apa tidur lebih lama di akhir pekan? Kedengarannya memang memprihatinkan. Tapi sabar dulu, kita akan menghitung mundur dari nomor 8, kebosanan. Kalau kamu pengen nabung serius, salah satu pengorbanan pertama yang perlu kamu lakuin adalah nggak boleh bosen. Mungkin kedengarannya aneh, tapi dengerin aku dulu. Kamu pasti pernah kan punya hari di mana nggak ada kerjaan? Jadi ya cuma nontonin Netflix sampai kamu meleleh di sofa. Nah, daripada ngabisin waktu luang itu buat hal yang nggak jelas, kenapa nggak dipakai buat belajar keterampilan baru? Orang kaya biasanya suka banget sama pengembangan diri dan selalu berusaha buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Terkadang, itu artinya belajar keterampilan baru yang bisa dipakai buat dapetin duit lebih di masa depan. Kira-kira skill apa yang mau kamu pelajari? Misalnya, kamu pengen jadi seniman sukses, tapi nggak ngerti apa-apa soal penjualan. Padahal, meskipun nggak kelihatan nyambung, seorang seniman bisa sangat diuntungkan dengan memahami seni menjual. Oh, buat dapetin duit dari hasil karya mereka harus meyakinkan orang lain buat invest atau beli karya mereka kan? Jadi, cobain deh pelajari keterampilan baru. Cukup sediakan beberapa jam dalam seminggu buat fokus belajar. Kamu bisa ikutan kelas di perguruan tinggi setempat atau manfaatin waktu itu buat baca buku tentang topik yang pengen kamu kuasai. Meskipun awalnya kamu nggak ngerti apa-apa, tapi jangan ragu buat nyoba. Karena keluar dari zona nyaman itu cara paling bagus buat ngelihat hal dari perspektif yang baru. Nomor 7. Kehidupan keluarga. Seperti yang mungkin kamu sadari, sukses finansial nggak datang dengan sendirinya. Kecuali kamu lahir dalam kekayaan yang luar biasa seperti Rafathar dan Cipung. Kamu perlu banyak waktu untuk fokus pada bisnis dan gaya hidup agar mencapai tingkat kekayaan yang kamu inginkan. Tapi bagaimana kalau impianmu adalah pernikahan dan punya banyak anak? Oke, semuanya soal prioritas. Kamu masih bisa punya kehidupan keluarga kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan terlalu fokus pada itu sekarang. Alih-alih menghabiskan semua energi untuk kencan atau mengejar anak-anak, fokuskan perhatianmu pada cara meningkatkan karir dan tetap tajam. Dengan begitu, kamu bisa egois tanpa merugikan orang yang kamu cintai. Cara lain untuk menangani pengorbanan ini adalah dengan membuat jadwal untuk dirimu sendiri. Kalau kamu pengen punya anak tapi juga ingin memiliki kebebasan finansial, tentukan usia tertentu di usiamu, mungkin 30-an, untuk mulai menjalani kehidupan keluarga. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada dirimu sendiri di usiamu yang 20. Selain itu, mempunyai tujuan juga merupakan cara yang bagus untuk memberi dirimu dorongan ekstra guna mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nomor 6. Gaya hidup mewah. Iya, memang banyak orang kaya yang suka pamer kekayaannya, tapi mereka nggak mencapai tingkat kebebasan finansial dengan cara itu. Jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Pilihlah pakaian dan perhiasan yang sederhana, yang sesuai dengan anggaranmu. Kalau kamu menghabiskan banyak uang hanya untuk gengsi, nanti kamu bakal hidup pas-pasan daripada menyisihkan uang. Pengorbanan ini juga membantu kamu untuk benar-benar menghargai uangmu dan mengerti kemana uangmu pergi, daripada cuma menghambur-hamburkannya untuk barang yang nggak kamu perlukan. Dan ketika kamu sudah mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, kamu bisa membeli jaket Versace atau Ferrari yang sudah lama jadi idamanmu. Nomor 5. Tidur. Kalau kamu pikir kamu bisa menjadi sangat kaya dengan tidur nyenyak selama 8 jam setiap malam, kamu harus punya pandangan lain. Meskipun idealnya kita butuh 7 atau 8 jam tidur, bekerja keras dalam bidang atau karir seringkali memerlukan malam-malam tanpa tidur. Meskipun ada 24 jam dalam sehari, terkadang rasanya itu masih belum cukup. Selama periode ini, terimalah kenyataan bahwa kamu akan merasa lelah dan lesu akibat bekerja sampai larut malam, atau menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus. Menurut Business Insider, miliarder seperti Elon Musk mengatakan bahwa dia hanya tidur sekitar 6 jam setiap malam.
dan kini dia sudah sukses. Tapi jika kamu termasuk orang yang benar-benar butuh waktu istirahat ketika bekerja keras, seperti kebanyakan orang, kamu bisa menjadwalkan waktu istirahatmu seperti menjadwalkan rapat penting atau deadline. Mungkin itu masih belum cukup, tapi kamu bisa bersantai di pantai yang indah ketika nanti kamu mampu untuk liburan mewah di masa mendatang. Nomor 4. Hiburan yang bikin runyam. Ini juga pengorbanan yang agak susah, apalagi di zaman sekarang ini. Media sosial mainnya cuma klik pakai jari tangan. Aku yakin deh, Deddy Corbuzier nggak bakal ngabisin siangnya cuma buat scroll-scroll Instagram kayak kita-kitaan. Nah, ketika lagi fokus membangun bisnis atau mengasah kemampuan, hiburan bisa menjadi musuh besar. Film, acara TV, konser, dan sejenisnya nggak cuma bikin terbuangnya waktu berharga, tapi juga uangmu. Coba bayangin, dalam sebulan pergi nonton berapa kali, dan mungkin sekali 2 konser bisa bikin kantong bolong ratusan ribu rupiah. Belum lagi waktu yang terbuang. Jangan sampai terlalu sering tergoda sama kegiatan hibur-menghibur setiap akhir pekan, atau bahkan di tengah malam minggu. Alih-alih begitu, mending tentuin 1 hari dalam sebulan buat ngapain aja, ngelakuin yang seru dan menghibur. Misalnya, Sabtu Minggu bisa buat nonton semua episode One Piece yang ketinggalan, biar nggak bikin kamu merasa bersalah. Nomor 3. Kesetabilan. Kalau kamu pengen suatu hari bisa menggulung duit banyak, harus siap melepaskan gagasan nyaman dan stabil dalam hidup. Bagian dari menjadi sukses itu juga punya kemampuan memanfaatkan peluang yang datang. Kalau itu berarti harus pindah ke negara lain dalam setahun, ya udah, lakuin aja. Jangan takut sama perubahan atau ambil resiko gede. Nolak peluang bisa bikin karirmu nggak maju. Siapa tahu nggak dapat lagi kesempatan kayak gitu. Lihat aja Kardashians, buat bangun merek mereka, rela banget keliling negara dan bahkan luar negeri buat promosiin produk dan acara reality show mereka. Hidup mereka jadi sibuk dan nggak bisa diprediksi. Mungkin aja nggak selalu pulang ke tempat tidur di jam yang sama, tapi mereka mengorbankan hidup yang sederhana itu untuk ketenaran dan kekayaan luar biasa. Pasti mereka bersyukur udah lakuin hal itu. Nomor 2. Bikin hidup lebih enak. Kita udah di tahun 2024 nih. Hidup sekarang fokus banget ke cara bikin semuanya jadi lebih gampang. Tapi kalau kamu lagi nabung dan berusaha menjadi sukses, hidup yang nyaman itu nggak bisa dikejar. Dan aku nggak bicara tentang tempat tidur super nyaman atau kursi toilet yang canggih tapi nyeleneh. Aku bicara soal hal-hal sehari-hari yang kamu beli buat bikin hidup kamu lebih enak. Misalnya, headphone nirkabel terbaru. Jelas nggak repot harus ngurusin kabel setiap kali mau dengerin musiknya Rich Brian yang asik dan bikin kamu ngangguk kepala. Tapi apakah harus beli yang harganya sampai 1,5 juta rupiah? Atau milih apartemen studio kecil daripada apartemen mewah yang mahal? Santai aja, nanti aja khawatirin tentang beli jet pribadimu sendiri. Nomor 1. Peduli sama pendapat orang lain. Aku harap aku bukan orang pertama yang ngasih tahu kamu, Ricis. Tapi hidup ini nggak kayak di SMA, bukan kontes popularitas. Kalau ada yang nggak suka sama kamu, nggak usah terlalu dipikirin. Walaupun memang penting untuk menghormati orang lain, tapi nggak perlu deh kamu berusaha kelewat keras buat nyenengin mereka. Terutama kalau itu bikin pertumbuhanmu jadi terhambat. Misalnya, bayangin aja ada kesempatan buat liburan bareng bos yang bisa aja nambah gaji dan naik jabatan. Tapi ada orang di kantor yang mungkin juga layak buat pergi liburan sama dia, bahkan lebih pantas daripada kamu. Udah, jangan terlalu mikirin bakal bikin mereka nggak suka sama kamu. Nggak ada alasan juga sih buat nggak manfaatin kesempatan itu. Ngejar tujuan itu bukan soal cari teman, tapi soal dapetin yang harus kamu dapetin. Dan pas kamu rencanain pesta di kapal pesiar mewah di lepas pantai Bali suatu hari nanti, pasti banyak yang mau jadi teman kamu. Percaya deh. Mungkin pada awalnya terasa kayak kamu banyak berkorban buat mencapai puncak. Tapi ingat, kerja keras suka dibayar hasil. Dan bayangin deh, gimana rasanya pas kamu bisa nikmatin semua hasil kerja kerasmu. Ngomong-ngomong, kalau kamu benar-benar kaya raya, boleh dong aku pinjam 100. Hehe, cuma bercanda. Tapi boleh kan? Apa hal lain yang kamu siap korbanin buat menuju sukses? Kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu dapetin sesuatu dari video ini, kasih like dan bagikan ke teman yang kamu cintai ya.
Tapi tunggu dulu, masih banyak video keren lainnya di sini. Pilih aja video di sebelah kiri atau kanan. Klik dan enjoy. Tetap semangat dalam kehidupan ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.